Sondang Pesiagian, administrasi adalah segala proses pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan keputusan biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi pendidikan juga memiliki fungsi, diantaranya fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Tujuan dari administrasi pada umumnya untuk mengelola seluruh kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Menurut Oteng Sutisna 1989, administrasi pendidikan meliputi dalam 3 perhatian dan kepentingan, yaitu yang pertama, setting administrasi pendidikan terdiri atas geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. Yang kedua, pendidikan terdiri atas bidang garapan administrasi dan substansi administrasi pendidikan berdasarkan tugas, proses, asas, dan perilaku administrasi. Pengertian tersebut semakin menguatkan bahwa manajemen atau administrasi pendidikan memiliki cakupan bidang yang luas dan saling berkaitan, sehingga diperlukan wawasan yang luas serta antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat untuk memahami tentang administrasi pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari 2 kata, manajemen dan pendidikan. Manajemen terdiri dari 2 kata yang diambil dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata manajemen kemudian digabung menjadi managere lalu diserap dalam bahasa Inggris menjadi manajemen. Istilah manajemen juga dapat merujuk pada individu yang mengarahkan organisasi secara langsung. Muhlisoh 2018. Selain itu, menurut Purwanto 2007, pendidikan adalah segala usaha orang dewasa pada anak-anak untuk mengembangkan jasmani dan rohaninya menuju ke arah yang benar. Menurut K. Tester 1996, manajemen pendidikan dapat mengarah pada kepentingan sosial yang merupakan suatu proses sosial dan interaksi antar manusia. Sarma 2009, manajemen pendidikan adalah studi secara langsung dan praktek yang fokus pada pemecahan masalah dalam organisasi pendidikan. Sedangkan menurut Friedman Chopper and Stam 1982, menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah kekuatan penting yang sangat potensial dalam masyarakat serta diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan pencapaian manajerial. Dari pendapat para ahli dapat dipahami bahwa manajemen pendidikan berkaitan dengan proses perencanaan, pengelolaan, perekrutan, sampai pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tugas dan memiliki peran utama dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pelatihan dan pembimbingan, menilai hasil pelajaran, melakukan penelitian, serta mengabdi kepada masyarakat. Sedangkan pengertian dari tenaga kependidikan adalah tenaga yang bergerak di dalam lembaga pendidikan serta memiliki wawasan tentang pendidikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6, pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi atau yang menjabat sebagai dosen, guru, pamong belajar, konselor, tutor, instruktur, widyaswara, fasilitator, dan lain sebagainya yang memiliki kekhususan dalam menyelenggarakan pendidikan. Serta dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan salah satu komponen yang telah mampu dan berhasil dalam meningkatkan kemajuan madrasah dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik baik di jenjang dasar maupun menengah. Dan guru dapat menjadi ujung tombak dalam pendidikan sehingga keberadaan guru sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, definisi tenaga kependidikan yang tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 5.
Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat sebagai penunjang penyelenggara pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan mutu pendidikan nasional. Menurut Bambang Ismaya 2015, tenaga kependidikan adalah keseluruhan komponen yang ada dalam suatu instansi atau lembaga pendidikan. Tidak hanya mencakup guru saja, tetapi seluruhnya berpartisipasi dalam pendidikan. Fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya serta dapat dilaksanakan pada periode tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, fungsi pengorganisasian merupakan proses penentuan suatu pekerjaan yang mana harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu pengelompokan tugas-tugas dan membagikannya kepada setiap personalia. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan para anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan merupakan suatu proses pemantauan, penilaian, serta pelaporan suatu rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi pendidik dan tenaga kependidikan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kelangsungan pendidikan. Yang kedua, mengawasi sistem dan program pendidikan yang berjalan sesuai dengan target lembaga pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi para pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan guna melancarkan aktivitas pendidikan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh elemen yang ada di lingkungan pendidikan. Yang kelima, melayani kebutuhan peserta didik dan guru dalam kegiatan pendidikan. Desi Rosita 2017. Setelah mendengar penjelasan mengenai pengertian dan fungsi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya saya kembali mengingatkan bahwa pengertian dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah berbeda. Tenaga pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab secara langsung dalam proses pendidikan seperti guru, dosen, tutor, dan pengajar-pengajar lainnya. Sedangkan tenaga kependidikan adalah seseorang yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan, seperti tenaga administrasi atau tata usaha. Adapun tugas dari tenaga kependidikan, yang pertama melaksanakan administrasi, yang kedua mengelola, yang ketiga mengembangkan, yang keempat mengawasi, dan yang kelima memberikan pelayanan teknis dalam menunjang proses pendidikan. Samping memiliki perbedaan dalam menjalankan tugas antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, keduanya memiliki kewajiban untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan tetap bermakna. Kemudian berkomitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta memberi teladan dengan menjaga nama baik lembaga, profesi, serta tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai pemenuhan dari tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terdapat hak antaranya memperoleh penghasilan, yang kedua memperoleh penghargaan terhadap prestasi kerja yang dijalankan, dan yang ketiga terdapat perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia. Pendidikan penting sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Perekrutan sumber daya manusia ini dilakukan secara efektif dan bertujuan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dari suatu lembaga pendidikan. Mengutip dari beberapa cara berbagai lembaga pendidikan dalam hal perekrutan, biasanya dimulai dengan calon tenaga pendidik yang mengirim surat lamaran pekerjaan yang berisi berkas-berkas persyaratan kepada pihak tata usaha.
Berkas-berkas tersebut terkait dengan biodata calon, sejarah dalam hal mengajar, pendidikan formal, dan penunjangan. Kemudian pihak tata usaha sekolah akan menyerahkan berkas tersebut kepada kepala sekolah. Jika sekolah membutuhkan tenaga pendidik yang baru, maka kepala sekolah akan melanjutkan proses pelamaran tersebut. Jika tidak, akan disimpan pada file khusus di tata usaha sekolah. Ada beberapa tes yang dilakukan jika calon pelamar sudah melalui tahap pemberkasan, yaitu tes pengetahuan akademik. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan akademik yang dimiliki oleh calon pelamar. Yang kedua yaitu tes psikologis. Nah, tes psikologis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan potensial yang dimiliki oleh calon pelamar. Dalam tes psikologis ini ada beberapa tes seperti tes kepribadian, tes bakat, dan tes pada minat bidang pekerjaan. Kemudian setelah melalui tes-tes berikut, dilakukan interview atau wawancara dan tes kesehatan. Beberapa dari lembaga pendidikan menyarankan agar kesehatan calon tenaga pendidik ini prima, sehingga nantinya dalam melaksanakan pekerjaan bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Selain itu, diperlukan adanya evaluasi calon pelamar. Lalu bagian pengambilan keputusan diterima atau tidaknya calon pelamar tersebut. Dan yang terakhir adalah bagian penempatan. Nah, di bagian penempatan ini aspek latar belakangnya, riwayat pengalaman kerja, sehingga dalam penempatannya sesuai dengan bidang dan passionnya masing-masing. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yaitu suatu proses yang menyebabkan seseorang tidak lagi menjalankan tugasnya, baik dalam jangka waktu yang sementara maupun selamanya. Alasan dari pemberhentian itu biasanya disebabkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan, pensiun, keinginan perusahaan maupun keinginan sendiri, ataupun kontrak kerja yang telah berakhir. Aturan yang dibuat untuk pemberhentian ini harus sesuai dengan teknis yang ada, karena hal tersebut menyangkut nasib seseorang, serta harus secara berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdiannya kepada instansi tersebut. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat, biasanya dilakukan karena permohonan sendiri, pensiun, ataupun meninggal dunia. Yang kedua yaitu pemberhentian tidak dengan hormat, biasanya dilakukan karena hukum jabatan atau pegawai tersebut terkena pidana yang berdasar kepada keputusan pengadilan. Untuk batas usia mendapatkan pensiun adalah 56 tahun, namun batas tersebut dapat diperpanjang menjadi 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan sebagai guru besar, ahli, maupun peneliti. Serta untuk batas usia 60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan sebagai guru sekolah, kepala sekolah, maupun pengawas.